Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya? Bersyukur jika pada sore hari ini kita boleh berada di tempat ini, kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan itu karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepada Tuhan, marilah kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kita itu untuk dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita memuji, membesarkan nama Tuhan karena hanya Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh bersama-sama berdiri. Kita akan bertepuk tangan memuji dan membesarkan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan
yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, sungguh juga kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, dipermuliakan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami dan memberikan kepada setiap kami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. jiwaku diselamatkan. Jiwaku diselamatkan. Bersorak puji Tuhan, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati, kita akan menaikkan satu pujian bersama-Mu Bapa. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melewatinya. Meskipun masalah itu masih ada, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita
bersyukur karena Engkau Tuhan boleh memberkati kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur Tuhan boleh memberkati dan memelihara kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mika, ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka kitab kita dari kitab Mika. Mika pasalnya yang ke-6. Ya, Mika 6 ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu? Ya, sudah ada ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah berjalan bersama Allah setiap hari. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah berjalan bersama Allah setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara berjalan begitu ya, kita boleh dikatakan ya berjalan setiap hari. Ada yang hari ini belum jalan? Paling tidak waktu Bapak Ibu Saudara keluar dari rumah ya, walaupun naik kendaraan begitu ya. Tapi paling tidak mau masuk ke gereja, turun dari kendaraan, masuk ke gereja pasti berjalan. Ya. Dan itu hampir setiap hari kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita berjalan, misalnya kalau kita yang bekerja, kita berjalan ke tempat kerja. Kita mungkin bekerja, kemudian kita mengejar target. Itu juga membutuhkan perjalanan. Hari ini target saya itu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Pagi ke kota ya, ngantar si Nana les ya, paduan suara. Selesai balik lagi ke gereja ya, beresin persiapan besok hari Senin ada Natal. Senin ada Natal. Sampai siang. Akhirnya lapar ya, makan siang dulu. Selesai makan siang ke HKBP. Ngecek ya teman-teman yang latihan. Selesai mau singgah dulu ke gereja, udah nggak sempat karena jam 3 tadi sore ada latihan di tempat ini. Balik lagi ya. Selesai beresin alat musik udah saya siapin begitu ya. Sudah cocok bisa main, saya tinggal lagi, saya ke kota lagi. Sampai kota beresin buku, ya bersyukur akhirnya bukunya selesai ya. Buku acara buat acara Natal. Selesai jam 5. Jam 5 itu saya tadi baru pulang. Acara kita 5:30. Nyampe sini kursi masih berantakan. Tak susun dikit ya. Terus saya nyusun, baru pulang mandi, terus berangkat ke sini. Ya bersyukurlah. Itu perjalanan saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin percaya Bapak Ibu Saudara hari juga melakukan banyak perjalanan, banyak kegiatan, dan tentunya perjalanan ini kita bisa lewati semua saudara ya, karena kemurahan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sekalipun berjalan adalah rutinitas dalam kehidupan kita, yang menjadi pertanyaan penting adalah dengan siapa kita berjalan. Mau perjalanannya itu jauh, mau perjalanannya itu dekat, ya, mau melakukan hal yang rohani gitu ya, atau mungkin yang sifatnya jasmani kalau dipisahkan misalnya. Menjadi hal yang paling penting adalah dengan siapa kita itu berjalan. Ya, boleh kita melakukan hal-hal rohani, boleh kita melakukan sifatnya, ya, mungkin pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, semua itu akan menjadi sia-sia. Ada orang melayani Tuhan,
dia melayani Tuhan, tetapi dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak orang, saudara, mengenal Allah, aktif dalam pelayanan, bahkan setia dalam beribadah, namun tanpa sadar menjalani hari-harinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, misalnya awal bulan, seringkali kita membuat penuh rencana ya awal bulan. Tapi seringkali dalam awal bulan itu kekhawatiran tidak sedikit juga menghampiri kita. Hari-hari kita penuh dengan kekhawatiran. Kita butuh lebih dari sekedar rencana, saudara. Tapi kita juga butuh penyertaan Allah dalam setiap langkah. Boleh berencana, boleh berangan-angan begitu ya. Tapi jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur, saudara ya. Bulan Februari ya, tidak terasa sudah 1 minggu kita jalan. Bagaimana saudara 7 hari ini kita jalan? Apakah kita menghadirkan Allah? Apakah kita juga melibatkan Allah di dalam kehidupan kita? Kemarin saya membaca satu buku, saudara, menarik sekali bukunya. Ya, dia seorang hamba Tuhan. Dia cerita ya tentang kehidupan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini saudara perfeksionis. Datang gak pernah terlambat, segala sesuatunya perfect, saudara. Ya, segala sesuatunya sempurna. Tapi satu kali, saudara, ya dalam perjalanan kehidupannya, dia itu datang terlambat dalam sebuah acara. Wah, saudara, dia stres luar biasa. Ya, dia merasa kok aku bisa kayak gini. Padahal selama ini, saudara, dia adalah tipe orang yang gak pernah bisa terlambat. Tepat. Karena dia merasa, saudara, dirinya seperti itu. Akhirnya dia mulai undur dari pelayanan. Kenapa? Merasa dirinya tidak lagi sempurna, merasa dirinya tidak lagi layak untuk dia bisa melayani. Ada saudara yang tipe-tipe orang yang seperti itu. Nah ternyata saudara bukan karena itu, tapi karena ada begitu banyak problem yang dia hadapi. Karena ada beberapa orang itu begini, saudara, merasa ya hidupnya itu rohani begitu ya. Kalau dia itu banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi orang bisa dikatakan rohaninya baik itu kalau dia memiliki pengetahuan rohaninya yang banyak. Perlu tahu itu penting. Ya. Tapi menghidupi kebenaran yang kita yakini benar itu jauh lebih penting. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita butuh pengetahuan yang banyak, saudara. Ya. Buat apa kita punya banyak, tapi kita tidak hidupi dalam hidup kita? Semua itu akan menjadi sia-sia. Lebih baik ya dari hari ke hari, ya hari lepas hari kita tahu sedikit firman Tuhan kita lakukan. Nanti dapat lagi sedikit lagi kita lakukan. Makanya kita bersyukur, saudara, di gereja kita itu ada BGA ya, baca dari Alkitab. Setiap hari kita dituntut oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, HPDT, hubungan pribadi dengan mesti kita lakukan, ya. Waktu kita baca firman, waktu kita doa secara pribadi, ya mungkin bangun tidur tidak langsung baca Alkitab misalnya, tapi paling tidak kita berdoa dengan ucapan syukur. Ya, setelah doa, aktivitas di dapur, nanti waktunya sudah mulai senggang, baru kita buka Alkitab kita baca. Bangun relasi itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, ini penting sekali. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Mika pasal 6 ayat 8 mengingatkan kita bahwa berjalan bersama Allah bukan sesuatu yang rumit, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ini tidak rumit, saudara, tapi juga nggak bisa kita anggap ini sesuatu yang sepele. Kenapa dikatakan hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini saudara yang Tuhan minta. Ini saudara yang Tuhan mau bagaimana kita hidup di dalamnya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita berjalan bersama Allah setiap hari secara nyata. Ya. Dan yang kedua, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan. Jadi kadang ada orang itu merasa, oh aku sudah berjalan bersama Allah,
Dengan cara apa? Aku udah berdoa, aku sudah ibadah, aku sudah melayani dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar saudara, apa sih yang dimaksud sebenarnya ya? Berjalan bersama Allah berarti hidup selaras dengan hatinya. Di sini dikatakan ya tadi, hidup kita itu ya berlaku adil dan mencintai kesetiaan. Kata berlaku adil saudara ya, ini bukan hanya soal hukum ya, tapi ini merupakan sebuah cara kita memperlakukan orang lain dengan benar. Mencintai kesetiaan kita bisa pahami sebagai berbicara tentang hati yang penuh belas kasih, konsisten dan tidak egois. Ini penting sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang berjalan bersama dengan Allah, hidup kita mestinya selaras dengan hatinya Allah. Misalnya kalau tadi berlaku adil, bagaimana kita menempatkan manusia sebagaimana mestinya. Nilai manusia tidak tergantung kepada kita suka atau tidak ya, tetapi lebih daripada itu menganggap manusia ini sama di hadapan Allah. Bisa nggak kita berlaku demikian ya, tanpa melihat dari suku, budaya atau ras tertentu? Karena kadang saudara nggak bisa dipungkiri, ada masih orang-orang Kristen begitu ya, itu orang Kristen saudara ya, masih seringkali melihat orang itu sebelah mata ya, dari suku apa, dia golongan apa, kaya atau tidak punya. Ada perlakuan seperti itu masih ada. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan, masa iya masih berlaku demikian? Bisa nggak kita menganggap bahwa semua orang itu sama, mesti diperlakukan sebagaimana mesti? Ini penting sekali. Jangan sampai ya, satu sisi kita sebagai orang Kristen, tapi di sisi yang lain kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Termasuk dalam hal apa? Dalam hal belas kasihan. Kita tidak menjadi orang yang egois, selalu ingin dimengerti, selalu ingin dipahami. Orang lain mestinya tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Enggak selalu ya. Orang yang berjalan berarti hidupnya selaras dengan hatinya Tuhan. Berjalan bersama Allah berarti cara kita hidup mencerminkan karakter Allah, bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Ada beberapa orang tertentu mengukur kerohanian seseorang itu tergantung aktivitas rohaninya. Oh kalau hari Senin ikut ini, hari Rabu ikut ini, hari Selasa ikut ini, Kamis ikut ini. Itu dianggap sebagai orang yang rohani. Kita nggak bisa jamin sudah. Ya. Tapi bagaimana orang itu mencerminkan karakter Allah dalam keseharian hidup mereka? Iman yang sejati selalu terlihat saudara dalam hal relasi. Misalnya ya, kita mulai dari rumah. Bagaimana relasi kita dengan orang yang ada di rumah kita? Ya. Mungkin ada di antara kita di dalam keluarga ya, mereka nggak pernah baca Alkitab. Ya. Tapi bisa nggak orang yang nggak baca Alkitab ini, orang yang nggak ngerti Alkitab ini lihat kita, itu mereka bisa baca firman Tuhan melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, melalui cara kita berpikir. Mungkin bagi mereka untuk membuka Alkitab itu nggak mungkin lah, apalagi merenungkan, jauh banget. Tapi bisa nggak mereka melihat dari tutur kata kita, cara kita berpikir, cara kita memperlakukan mereka bisa tahu, oh ini memang firman Tuhan yang diajarkan. Oh memang orang ini ngerti firman Tuhan. Jadi saudara ini penting, ya, itu di rumah, di tempat kerja juga demikian. Ya. Di saat orang cari muka, gitu ya, sesuatu hal yang umum ya, orang cari muka di tempat kerja. Kita nggak perlu, makanya kalau kerja muka di bawah, jangan ditinggal, supaya nggak perlu cari. Ini perlu saudara. Kita sering lihat iklan begitu ya, dia lagi asik main handphone gitu ya. Tiba-tiba majikannya datang langsung dikasih ke temannya begitu ya. Oh ini dari tadi tuh main handphone, kesel temannya. Akhirnya apa? Diceburin ke air gitu. Sakit kesel. Ada orang-orang gitu kan. Ya, ada tiba-tiba orang
Ada. Nah itu menjadi sebuah masalah. Kita tidak akan demikian. Di gereja sama, ya. Bagaimana kita menyatakan cerminan karakter Allah ketika kita di gereja? Bagaimana kita melayani? Bagaimana kita menyambut orang? Ya. Jangan melihat orang itu sebelah. Kalau orangnya agak beda, begitu ya, wah bisa lama ngobrol lama sekali. Ya. Tapi giliran orang yang dia anggap sebelah mata, ya, selamat datang. Mestinya tidak demikian. Ya. Mestinya kita tetap memperlakukan dengan cara yang sama. Nggak perlu kita beda-beda kita. Ini penting saudara ya. Seorang tokoh Kristen berkata demikian, iman bukan sekedar sesuatu yang kita miliki. Ya. Iman bukan sekedar sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang mengubah cara kita hidup. Ini penting sekali. Bukan berbicara Tuhan tambahkan imanku, makin perbesar imanku. Tapi kalau iman itu tidak mengubah kehidupannya, semuanya menjadi sia-sia. Sedikit pun iman yang kita miliki, ya, tapi itu mengubah kehidupan kita. Bagaimana kita dikeluarkan, bagaimana kita di tempat kerja, bagaimana cara kita melayani, itu jauh lebih baik. Firman Tuhan juga katakan kan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa memindahkan ya, biji sesawi. Saya pernah dikasih tunjuk kecil banget. Ya. Biji apa yang saudara pernah lihat paling kecil? Selasih. Ini lebih kecil lagi. Waktu itu dia datang dari Israel, yang dia bawa coklat kecil. Luar biasa. Artinya apa? Bukan berbicara tentang lihat-lihatnya begitu, tetapi kalau kamu punya iman aja, kamu percaya aja kepada Tuhan, kau bisa mengalami banyak hal. Emang ada dua jenis iman, saudara. Iman yang besar dan iman yang sejati. Iman yang besar, begitu ya, sebesar biji sesawi tadi, dia bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang sejati, dia akan tetap beriman walaupun gunungnya tidak. Iman yang sejati. Emang ada iman yang besar didoain sembuh, doain orang sembuh, puji Tuhan, datang pada Tuhan. Itu memiliki iman yang besar. Doa usaha sukses, doa usaha diberkati. Itu iman yang besar, ada. Tapi iman yang sejati, saudara, engkau sudah berdoa sekian lama dan usahamu tetap begitu saja, dan engkau tetap beriman, engkau punya iman yang sejati. Engkau sudah bergumul berlama-lama, bahkan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, bahkan mungkin separuh hidup kita menggumuli itu, dan tidak terjadi perubahan, begitu ya. Akan apa yang saudara doakan, dan saudara tetap percaya dan berserah kepada Tuhan, itulah iman sejati. Ya, ini beda antara iman yang besar dan iman yang sejati. Jadi iman itu bukan sekedar sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang mengubah cara kita hidup. Sampai ada seorang penulis Kristen mengubah tanpa berkata-kata. Kenapa hal itu ditulis? Ceritanya ada seorang pasangan suami istri bergumul akan pasangannya yang ingin mengubah pasangannya. Dia selalu menuntut selama ini, saudara, mestinya suami itu begini, mestinya istri itu begini. Jadi tiap hari ribunya hanya gara-gara saling menuntut. Kamu sebagai istri mestinya begini, kamu sebagai suami mestinya begini. Bayangkan saudara kalau semuanya saling menuntut, jadi jaksa penuntut semua ya kan. Akhirnya keluarganya dilayani sampai satu saat mereka belajar untuk apa? Diam. Belajar melihat segala keunikan yang ada pada pasangan. Apa yang tidak ada padaku ada pada dia. Apa yang tidak ada pada dia ternyata ada. Akhirnya ketika mereka bertemu, sebenarnya mereka ada untuk saling melengkapi. Bukan apa? Bukan kamu harus menjadi seperti saya. Tidak demikian. Itu artinya apa? Kita egois. Karena kita ingin mencintai diri kita sendiri, tapi yang ada pada diri orang lain. Bukan begitu.
Tapi kalau kita pernah merasakan diperlakukan dengan sebelah mata, saudara bisa merasakan bagaimana sakitnya. Nah, kalau kita sudah tahu, jangan pernah kita melakukan. Nah, saudara, menjadi pertanyaannya begini: apakah orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran Allah melalui sikap dan tindakan kita setiap hari? Bisa nggak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita dan pasangan anak kita? Bisa nggak waktu melihat kita sebagai orang tua? Oh iya, aku percaya Tuhan pasti itu. Demikian juga kita orang tua, ketika kita melihat anak-anak kita dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan kita untuk mengontrol dalam 24 jam sehari, bisa nggak kita percaya bahwa Allah pun bekerja di dalam kehidupan? Bisa nggak kita percaya bahwa anak ini pun ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan? Atau kita selalu merasa, oh, kalau aku orang tua nggak ada sama dia, aku nggak ngerti hidupnya dia. Saudara, masihkah kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan? Seolah-olah kalau kita nggak ada, anak kita nggak bisa apa-apa. Mestinya kan kita percaya berserah. Kalau memang anak ini adalah anak Tuhan, milik Tuhan, mestinya kita percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupannya, Tuhan Allah selalu menyertai mereka. Ini penting sekali. Kami belajar, anak kami adalah anaknya Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Nah, kita bagaimana orang tua? Membimbing, mengarahkan. Ini yang jauh lebih penting. Sehingga penting sekali kita sebagai orang tua mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kalau anak kita ada dekat sama Tuhan, saudara, sudah era lagi hidup kita. Mereka akan ngerti tanggung jawabnya sebagai seorang anak bagaimana kepada orang tua. Gak perlu kita ajari, gak perlu kita marah-marah. Kenapa? Karena dia ngerti. Dia cinta firman Tuhan yang kita katakan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kita bisa misalnya berlaku adil dalam hal kecil, ya, jujur meski kita tidak diawasi. Ini penting. Menunjukkan kasih setia, tetap mengasihi meskipun tidak dibalas dengan kasih. Kadang kan kita pengennya, aku lakukan ini, orang mestinya lakukan ini. Ketika orang lain tidak melakukan apa yang kita lakukan, di situ kemarahannya mulai muncul. Tapi di situ juga ujian ketulusan kita diuji. Apakah saya tulus atau tidak? Ketika ada orang yang memuji, ada orang yang tidak memuji, apakah saya tetap melakukannya? Ketulusan itu muncul di sana. Kalau saudara nggak tulus, saudara nggak dipuji muncul. Tapi nggak ada yang muji dan saudara tetap lakukan, itu disebut ketulusan tanpa dilihat. Ini kan seperti seorang ibu. Siapa yang tahu? Dia malam-malam kadang bangun lihat anaknya, ngecek satu-satu. Nggak ada yang tahu. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Dan besoknya dia kelihatan ngantuk-ngantuk dan dimarahi, mama kok ngantuk-ngantuk aja katanya. Dia nggak tahu tadi malam apa yang terjadi dan bagaimana. Itu mengorbankan, itu sebuah ketulusan. Nggak perlu dia bercerita. Jangan dia pengennya ngantuk, tapi memang begini begitu, mama hadir di sana. Nggak perlu juga kita ceritakan. Nah, saudara, ini jangan kita nangis. Belajar untuk memilih berespon dengan kasih, bukan emosi. Ini penting. Emosi satu sisi baik, saudara, ya, jika dikelola dengan baik. Tapi jika kita tidak dapat mengelolanya dengan baik, kita mesti waspada. Nah, saudara, kita perlu menyadari dalam hidup benar saja tidak cukup. Ya, jika hati kita masih ingin berjalan di depan Allah, bukan bersamanya. Karena itu kita menikah menambahkan satu hal penting, ya, yaitu apa? Berjalan bersama Allah berarti hidup dalam kerendahan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini tadi dikatakan. Berbicara tentang rendah hati, saudara, berarti sadar bahwa Allah adalah pemimpin. Kita adalah pengikut. Kita tidak mengatur Tuhan, tetapi kita belajar peka terhadap kehendaknya. Ini penting sekali. Belajar akan ketetapan Tuhan, belajar akan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhanlah yang mengatur kehidupan. Berjalan bersama Allah bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, bukan seberapa banyak kitab yang sudah saudara baca, bukan sudah seberapa banyak begitu ya catatan yang kita punya tentang hal-hal rohani, tetapi seberapa kita dekat mendengar akan suaranya.
satu bagian, apakah itu satu perkataan, apakah itu satu pernyataan, itu Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Meneguhkan iman kita. Orang biasanya sebutnya sebagai rema. Tapi rema ini bukan cocokologi. Pas cocok sama kita baru kita sebut rema, ya. Giliran nggak cocok, menegur begitu, wah ini bukan rema. Rema itu sesuatu yang Tuhan nyatakan, bagaimana itu mengingatkan kita, dan itu memang Tuhan pakai untuk kita. Bukan berdasarkan kita suka atau tidak, tapi lebih kepada apa yang menjadi kehendak Allah dinyatakan melalui bagian. Berjalan bersama Allah, saudara, ingat, bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, tetapi seberapa dekat kita mendengar suaranya. Dalam mengambil keputusan hidup hari ini, saudara, apakah kita lebih sering bertanya, Tuhan mau apa? Atau aku mau apa? Coba saudara ingat-ingat ya, dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini. Ketika saudara datang kepada Tuhan, menghadapi satu pergumulan untuk mengambil sebuah keputusan, kira-kira pilihan saudara adalah saudara menyatakan aku mau apa, atau lebih kepada apa sih yang sebenarnya Tuhan mau melalui peristiwa ini, melalui situasi ini, melalui keadaan ini. Mana saudara lebih sering, saudara? Tuhan mau apa, atau Tuhan aku maunya ini ya? Kira-kira yang mana saudara? Tuhan mau apa, atau Tuhan aku maunya ini? Nah, Tuhan mau apa? Puji Tuhan. Tapi kadang saudara seringkali lebih kepada Tuhan aku mau. Ya. Pernah nggak kita ngajak anak kita belanja misalnya, ya tak? Terus kemudian pilih. Terus anak kita bilangnya apa kira-kira? Aku mau ini apa? Mama boleh kasih yang mana? Hah? Tadi saya sempat singgah ke satu tempat snack ya, untuk snack hari Minggu. Udah masuk, langsung anak-anak itu buka pintu itu ya, langsung dilihat, Pak aku mau ini, aku mau. Itu kecenderungan kita begitu. Tapi ya kita ada seleksi. Oke, kamu mau itu, tapi aku nggak mau itu. Benar. Itu satu hal yang baik. Bukan aku pokoknya maunya. Itu antara izin dan lapor sama Tuhan. Ya banyak orang itu hanya lapor sama Tuhan. Tuhan, aku maunya jodohku ini. Dalam perjalanan kehidupan terjadi pergumulan dan lain sebagainya, yang disalahin siapa kira-kira? Kalau memang Tuhan ini bukan jodoh, kenapa Tuhan belum berikan dia padaku? Padahal yang memilih siapa? Iya. Seringkali kita begitu. Kita pengen yang cepat, padahal Tuhan mau kasih kita yang tepat. Jadi saudara ini penting. Bukan tentang aku mau apa. Pokoknya ini ya Tuhan, aku pokoknya mau mengerjakan ini enggak yang mau. Kita lupa, kita enggak tanya Tuhan. Tuhan bertanya, Tuhan mau. Saudara ini pentingnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mulai belajar. Tuhan, tuntun langkahku hari ini. Tuhan, tuntun langkahku untuk bertemu misalnya dengan orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang yang mungkin hari ini mereka rindu untuk mendengarkan Injil, mungkin mereka yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah kita dipertemukan, sehingga saudara dalam perjalanan hidup kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Belajar saudara menunggu Tuhan, bukan memaksakan Tuhan. Ya. Di tengah situasi kondisi hari-hari ini, saudara, ada banyak hal yang memaksa kita, ya, untuk mengambil sebuah keputusan dengan cepat. Tapi jangan lupa saudara, belajar menunggu waktunya Tuhan. Apapun itu, belajar. Ya, Tuhan berikan waktu yang tepat, bukan hanya sekedar cepat,
Sekalipun kadang kita pengennya yang cepat. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Mungkin saudara pengen sesuatu yang cepat ya dalam hari-hari ini. Pengen cepat ini, pengen cepat dapat itu, begitu ya. Jangan. Ada waktunya Tuhan. Perlu menunggu dengan sabar. Sehingga saudara akan benar-benar menyadari. Ya. Makanya kalau ibu-ibu itu kalau ke mall biasanya disuruh ngitung sampai 20 sampai 30. Kalau lihat diskon. Ada diskon besar nih ya. Itu dulu 1 sampai 30. 1, 2, 3, 4 terus sampai 30. Kalau dalam 30 ternyata masih ada kerinduan bisa jadi. Tapi kalau dalam 30 gitu kan enggak kepake, percuma. Enggak usah beli saudara. Itu contoh sederhana. Ya. Dalam perjalanan seringkali begitu ya, cuci mata itu ya. Belajar. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti akan memberikan. Kalau belum, berarti belum waktunya. Ini penting. Ya, dalam perjalanan hidup kita itu semua itu. Nah, selain itu juga bagaimana kita berjalan bersama Allah berarti hidup dalam kerendahan hati. Kita itu siap dan bersedia menerima koreksi dan teguran dengan hati yang terbuka. Saudara, enak koreksi atau enak dikoreksi dalam hidup ini? Enak koreksi. Enak ditegur atau enak negur? Biar rasanya naik itu. Saudara, memang seringkali begitu itu kecenderungan kita. Tapi mau nggak kita mulai hari ini belajar? Ketika ada masukan, ketika ada koreksi, ketika ada evaluasi. Oh iya, orang perhatian sama kita, orang care dengan kita, orang pengen kita menjadi lebih baik. Jadi saudara, mari kita belajar ya, berjalan bersama Allah setiap hari. Sekali lagi, bukan tentang melakukan hal-hal besar, tetapi ketika saudara mau melangkah dengan setia dalam hal-hal kecil bersama Tuhan yang besar. Waktu saudara mau pergi, berdoa. Waktu saudara sampai mengucap syukur. Waktu saudara mau tidur, berdoa. Waktu saudara bangun tidur, bersyukur. Itu hal-hal kecil saudara, tapi itu besar ya. Kita melakukan bersama dengan. Maka saudara, di awal bulan ini kita tidak hanya menyusun agenda, tapi kita juga mau menyerahkan seluruh langkah kehidupan kita. Bukan berjalan mendahului Allah, bukan tertinggal darinya, tetapi mari kita berjalan seirama dengannya dalam keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati. Kiranya setiap langkah kita menjadi doa, setiap keputusan menjadi ibadah kita di hadapan Tuhan, dan setiap hari menjadi perjalanan bersama dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Bersama Bapa, kami boleh melewati hidup. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau Tuhan menyertai. Ada banyak musim kehidupan yang sudah kami lalui. Ada banyak masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang kami hadapi ketika Tuhan mengizinkan, dan kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kami mau berdoa untuk saudara kami yang hari ini hadir, biar Tuhan juga yang menuntun setiap langkah hidup kami, dalam kami mengambil keputusan, dalam kami mengerjakan apa yang sudah kami putuskan, sehingga hidup kami boleh sungguh hanya untuk memuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat ya. Bapak Ibu Saudara yang sebelah kiri, berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Satu hal yang penting dan mendasar, kerinduan kita adalah bagaimana jemaat memiliki hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan hati saudara. Kita tuh punya relasi dengan siapa? Tolong yang sebelah kiri, doakan jemaat memiliki hubungan relasi dengan Tuhan yang dekat. Melalui baca firman, melalui doa, melalui persekutuan, ataupun melalui ibadah.
sebelah kiri. Yang sebelah kanan, mari kita doakan jemaat kita diberikan hati yang setia, ya, untuk datang kepada Tuhan, diberikan rasa haus dan lapar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, yang sebelah kanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika hari ini Kau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami menyadari ketika kami hidup berjalan bersama dengan Engkau. Ketika kami boleh bersama-sama berjalan bersama dengan Engkau. Kami rindu kami memiliki kesadaran itu, sehingga kami menyadari betapa pentingnya kami memiliki satu hubungan, memiliki suatu relasi yang baik bersama dengan Engkau. Ada kerinduan untuk membaca firman, ada kerinduan untuk merenungkan firman, ada kerinduan untuk kami boleh menghidupi firman. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh terus hidup bertumbuh dalam kasih dan anugerah. Kami juga diberikan rasa haus dan lapar, sehingga setiap kami menyadari tubuh jiwa roh kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Kau menguatkan, menumbuhkan iman percaya kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Mau berdoa, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami haus dan lapar dan hati yang senantiasa rindu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan berdoa yang sebelah kiri untuk besok ibadah. Doakan para pemimpin ujian, untuk pemimpin ujian, BV, pemain musik, kemudian penyambutan, sound, LCD, biar mereka bisa main Tuhan dengan baik. Jemaat juga diberikan kerinduan untuk datang besok dalam ibadah. Hari ini mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk mereka bisa boleh beribadah. Yang sebelah kanan, tolong doakan bulan Februari ini nanti pertengahan saya akan mulai kembali, ya, mencoba mengajukan surat izin. Ini mereka baru pergantian pengurus di FKUB, dan biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, dan kiranya Tuhan yang tolong. Kemarin saya dapat info saat ini mereka sama-sama sedang menggumuli apa yang mesti mereka putuskan, karena untuk menyamakan persepsi tentang peraturan yang ada itu mereka belum ada kata sepakat. Jadi satu punya pandangan begini, yang satu punya pandangan begini. Jadi tolong doakan supaya kalau memang undang-undang itu menjadi dasar, ya udah acuannya, ya, Tuhan menjauhkan dari rasa iri hati, benci dan dengki, ya, untuk hal. Jadi situasinya akan berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau boleh memberkati setiap kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau berdoa, besok ada ibadah pagi jam 8, sore jam 4 ada remaja, dan ada sekolah minggu. Kami rindu Tuhan memberkati. Besok juga ada rapat pengurus, besok juga ada rapat majelis, evaluasi program kerja yang selama ini sudah kami lakukan. Kami rindu Tuhan juga yang campur tangan. Setiap bidang komisi yang dievaluasi maupun yang mengevaluasi, kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang Tuhan pakai sehingga menjadi sarana yang baik untuk Tuhan kerjakan. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk proses perizinan pembangunan gedung gereja. Tidak terasa kami sudah beberapa tahun menunggu bersama kembali. Kami rindu tahun ini kami akan memulai kembali. Mohon Tuhan pimpin setiap langkah yang kami ambil, setiap langkah yang kami lakukan, sehingga setiap langkah yang kami kerjakan semua di dalam pimpinan Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Dan tidak kami melangkah karena Engkau beserta dengan kami. Ini doa kerinduan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pergumulan kita pribadi dalam ibadah. Kita bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Kita minta Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk kita bisa berboleh melewati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kasih setia. Terima kasih.
Tuhan terima kasih Kau sudah mendengar seru doa kami. Kami tetap percaya yang terbaik ada daripada Tuhan. Kami hanya memohon, kami berencana, dan semua ketetapan ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang sudah hadir. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu waktu yang terbaik untuk kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menguatkan, menopang kami, sehingga kami bisa dan boleh melalui. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami rindu hidup kami senantiasa hidup yang berjalan bersama dengan Engkau setiap hari, setiap waktu. Pimpin setiap langkah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ada berkat untuk kami nikmati. Berkatilah ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami. Karena Tuhan yang sudah menyediakan dan kami akan menikmatinya. Kami juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu atas kami. Biar berkat kasih karunia dan menyertai menyertai memberkati kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan saat ini sejenak. Amin. Sebelum kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Susi yang sudah memimpin, Bu Nita, Bu Tere, Genso sudah melayani, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.